Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini seperti biasa ya, kita akan membuat analisis teknikal dari beberapa saham. Di sini saya sudah siapkan ada sekitar 5 saham ya, yang akan kita lihat bersama bagaimana pergerakan dan tindakan apa yang akan kita ambil dari saham-saham tersebut ya. Jadi untuk yang masih punya, apa kita masih bisa hold terus dengan harapan akan mencapai target yang lebih tinggi lagi, atau ternyata malah kita harus sudah cut loss di mana dia sudah menjebol area supportnya. Dan untuk yang belum punya, apa kita sudah bisa mulai membeli atau kita masih harus menunggu lagi untuk mendapatkan mendapatkan risk reward yang lebih menarik lagi ya. Oke, seperti itu. Kita tentu aja di sini saya tegaskan lagi, di sini adalah video yang saya buat technical analysis yang simple, nggak pakai ribet, dan saya sudah praktekkan sendiri dan semua itu sudah menghasilkan cuan ya. Oke, kita lihat aja. Untuk yang pertama kali yang kita lihat adalah IHSG. Jadi di sini saya membutuhkan bantuan garis EMA 50 dan EMA 200 yang warna biru dan warna merah dan warna hijau ini. Dan di sini kalau kita lihat IHSG saat ini bergerak sideways di dalam area sini ya. Sebelumnya juga dia tetap sideways di area ini, atas resistennya di harga 7.377 dan untuk supportnya di harga 6.510 ya. Oke, ini adalah area sideways yang besarnya, dan kemudian saat ini dia bergerak sideways di area kecilnya di sini di harga resistennya 6.967 dan supportnya masih yang ini ya, 6.500-an. Nah, untuk saat ini sendiri berarti untuk harga IHSG saat ini dia bisa dibilang mental dari area resisten ini ya, sama seperti sebelumnya ketika menyentuh area resisten ini. Di sini juga pertama bisa kita lihat ya. Oke, ini saya panjangkan juga, masih bisa sepertinya. Nah, di sini sebelumnya resisten awal, resisten kedua, resisten ketiga, dan kemudian kemarin disentuh, dan kemudian ada kemungkinan dia akan bergerak sama seperti pola-pola sebelumnya, di mana dia akan kembali turun ke bawah sini ya, dan kemudian baru kembali naik lagi ke atas sini. Oke, seperti itu ya. Berarti saat ini IHSG mengalami penurunan karena sudah berada di area resisten dan tidak berhasil menembus area resisten itu, dan ada kemungkinan dia akan kembali ke area-area supportnya. Oke, kita akan buat garis sejajar aja di sini, mungkin di harga 6.555 ya, sama seperti 3 pola sebelumnya di sini. Oke, mana ya? Oke, sebentar. Oke, di sini ya. 1, 2, dan 3. Jadi ada kemungkinan nanti di sini dia akan jatuh juga ke area sini ya, yang keempat. Nah, kalau nanti dia berhasil nge-breakout area resisten ini, kemungkinan akan lebih baik lagi ya. Jadi ada kemungkinan dia akan lanjut ke area resisten yang ini di harga 7.000-an ini. Oke, jadi kalau dia berhasil breakout, dia akan seperti ini sampai ke sini. Oke. Tapi kalau seumpama dia nggak berhasil breakout dari area resisten ini, dia akan kembali lanjut turun ke area support 6.555-an nih. Oke, lanjut aja, kita akan bahas beberapa sahamnya ini. Saham apa aja yang udah saya siapkan? Yang pertama ada saham film. Oke, saham ini bisa dibilang cukup menarik ya, dimana dia sudah terbentuk yang namanya golden cross di sini. Yang sebelumnya dia juga pernah mengalami penurunan dan terbentuk dead cross di sini, dimana garis EMA 50 memotong ke bawah garis EMA 200, itu disebut dengan dead cross, dan kemudian dia lanjut turun terus sampai menyentuh harga berapa ini? Menyentuh harga 615 dari saham film ini ya. Oke, menyentuh harga 615 dan kemudian dilanjut turun lagi dan berhasil ngejebol
EMA 50 dan kemudian dia lanjut terus naik terus, dan di sini dia masih tertahan ya, nggak berhasil menembus EMA 50-nya, dan kemudian dia lanjut naik terus, dan di sini terbentuklah yang namanya golden cross, di mana garis EMA 50 memotong kembali ke atas garis EMA 200, menandakan saham itu sudah mengakhiri fase downtrendnya dan memasuki fase uptrendnya di sini. Nah, di sini lebih menarik lagi, ini adalah area resistennya dari saham film ini ya. Kalau kita lihat di sini ada sentuhan pertama, terlalu jauh ya, 1, 2, dan 3. Dan kemudian di sini resisten ini ternyata berhasil di breakout di sini ya. Oke, berhasil di breakout dan kemudian dia saat ini naik sampai ke harga saat ini di harga 3.650. Kalau kita lihat dari film ini, harga saat ini adalah harga tertingginya, di mana dulu dia di tahun 2018 harga tertingginya itu cuma 1.540 dan sekarang harganya sudah 3.650-an. Oke, berarti dia saat ini sudah di harga tertingginya dan nggak ada ya apa istilahnya resisten terdahulunya, nggak ada yang lebih tinggi dari ini lagi. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk saham film ini bisa dibilang sangat-sangat menarik ya. Untuk kalian yang masih punya saham film ini, bisa di hold terus aja sampai dia rally akan ke mana ya. Dan untuk yang belum punya, mungkin bisa masuk. Coba kita lihat dari risk rewardnya. Oke, ternyata untuk dari risk rewardnya sendiri cukup apa ya istilahnya, cukup tebal ya, karena bisa dibilang dari kalau kita masuk di harga saat ini, anggap aja di harga 3.660 dan batasan cut loss kita di bawah area sini, di bawah harga 2.930, anggap aja di harga 2.830, titik cut loss kita adalah atau persentase cut loss kita adalah 22,68% ya. Bisa bilang cukup tebal. Jadi kalau mau masuk, saya sarankan tunggu aja dia retest kembali ke area sini. Biasanya saham setelah breakout dia akan kembali retest ke area ini, area yang sebelumnya resisten. Ketika di breakout dia akan kembali retest untuk menjadikan resisten tersebut menjadi area support selanjutnya. Jadi bisa jadi seperti ini gerakannya, turun dan kemudian kembali naik lagi seperti itu. Nah, kalau untuk kita lihat targetnya, kita bisa ambil aja yang ini ya. Oke, saya mau ambil ini sini dan kita panjangkan ke atas. Oke, target kita di sini. Nah, ini nanti coba kita lihat kalau misal kita nanti ambil atau berhasil dikasih kesempatan ambil ketika dia retest di bawah sini ya. Oke, di sini anggap aja kita masuk di harga 3.140 dan batasan cut loss kita di harga 2.860, otomatis mengecil ya batasan cut loss kita dengan persentase 8,92% dan target kita yang pertama di sini. Oke, target kita yang pertama di sini di area resistennya ini di harga 3.880. Itu berarti kita akan dapat sekitar 22,61%, dan kalau dia maksimal bisa sampai ke sini di harga 5.400 dengan presentasi 71,97%. Wow, luar biasa ya. Oke, ini prediksi ini saya ambil dari pola sebelumnya, pola sideways sebelumnya ketika dia turun dan kemudian tertahan di sini membentuk support dan kemudian dia lanjut naik ya. Oke, seperti itu. Oke, jadi yang masih punya bisa kita tahan dulu dan sampai kita lihat dia akan lari sampai kemana. Dan yang belum punya jangan masuk sekarang ya, dimana di saat ini dia bisa dibilang sedang ada rejection ya, atau pelemahan dari kenaikannya. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke area supportnya ini, akan retest ya di sini. Oke, jadi untuk yang mau masuk kita tunggu aja film ini kembali ke harga 3.090-an baru kita mulai masuk. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada saham MAPI. Oke, untuk saham MAPI ini sama ya, polanya seperti saham film tadi itu, dimana garis EMA 50 berada di atas garis EMA 200 dan candle-candle juga konsisten berada di atas EMA 50-nya. Oke, di sini kalau kita lihat saham ini, kita lihat dulu resisten tertingginya
Oke, ternyata harga saat ini adalah harga tertingginya ya, dimana sebelum-sebelumnya nggak ada harga tertingginya. Di sini di 2013 dia pernah menyentuh titik tertingginya di harga 915, dan kemudian di sini dia di tahun 2019 dia menyentuh harga tertingginya di harga 1145. Oke, dan saat ini harga MAPI ini sudah sangat tinggi ya, di harga 1945. Oke, dan kalau kita lihat dari saat ini, saham MAPI ini dia pernah tertahan di area ini ya, di harga 1690-an, dimana dia tertahan dua kali di sini, 1 dan 2. Berarti ini adalah area resistennya ketika dia tidak berhasil menembusnya, dan kemudian dia di sini berhasil menembusnya. Oke, di sini dia berhasil menembus dan menjadikan area resisten itu berarti otomatis berubah fungsi menjadi area support selanjutnya ketika resisten berhasil di breakout. Jadi sama seperti saham film tadi ya, dimana dia posisinya tadi seperti di candle yang ini. Di sini kita sekalian belajar ya. Nah, dia posisi sama di candle yang ini, dan kemudian dia kembali retest. Jadi sama seperti yang saya sebutkan tadi, ketika saham sudah berhasil breakout dari area resisten, dia akan kembali retest. Retest itu kembali ke area resisten tersebut untuk menjadikan area resisten itu dijadikan support selanjutnya ya. Oke, di sini dia kembali menjadi support ya, dan kemudian dia lanjut naik lagi di sini. Nah, seperti itu. Nah, dan ini juga sama ya. Ini juga sama, dimana dia sudah berhasil nge-breakout area resisten ini, dimana ini adalah area resisten sebelumnya di sini di harga 1945, dan dia berhasil nge-breakoutnya kemarin di tanggal berapa ini? Di tanggal 20 Juli 2023. Oke, coba kita lihat dari risk rewardnya. Kalau kita masuk, kita batasan cut loss kita berapa? Oke, kita buat aja batasan cut loss kita yang kecil di bawah area sini, di bawah harga 1900, anggap aja di harga 1890, atau agak kita lebarkan sedikit di harga 1870. Nah, targetnya di mana? Karena sebelum-sebelumnya tidak ada resistennya, jadi kita akan buat aja patokan dari sini. Kita akan buat garis di sini, kita lihat jaraknya. Nah, di sini kita tarik cat. Nah, untuk memprediksi area resisten selanjutnya. Nah, jadi kemungkinan target kita selanjutnya ada kalau kita masuk di harga 1950. Jadi batasan cut loss kita di harga 1870, dan target kita terdekat adalah di harga 2180, dengan persentasi target profit kita adalah 12%, dan batasan cut loss kita adalah 4,10%. Tentunya ini bisa dibilang cukup sehat ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau untuk yang saham MAPI ini, kalau kalian masih punya saham ini, bisa kita pertahankan terus. Nah, dimana dia ada kemungkinan akan lanjut naik ke harga 2180-an. Tapi kalau yang belum punya, kita bisa mulai cicil beli ya di harga 1950-an ini, dan target kita adalah di harga 2180-an. Oke, seperti itu ya untuk MAPI ini. Selanjutnya kita akan melihat saham BSDE. Oke, saham BSDE ini sama seperti saham MAPI dan film tadi ya, dimana dia juga harga saat ini atau candle-candle saat ini berada di atas garis EMA 50-nya, dan EMA 50-nya juga garis yang warna hijau ini berada di atas garis EMA 200-nya. Nah, akan tetapi berbeda dengan saham MAPI tadi ya, dimana saham MAPI tadi sedang berada di area supportnya, atau sedang bisa dibilang sedang retest ya, dia karena sudah berhasil breakout dari area resistennya, dan akan menjadikan area resisten ditembusnya akan berubah fungsi menjadi area support selanjutnya ya. Nah, akan tetapi untuk saham BSDE ini sendiri saat ini dia sedang berada di area resistennya ini ya. Oke, berada di area resistennya ini, dimana kalau kita lihat area ini adalah area resisten tertinggi sebelumnya di tanggal berapa nih? Di tanggal 17 November 2021 ya, dimana dia sempat menyentuh harga tertingginya di harga 1230-an, dan harga saat ini adalah di harga 1220-an. Nah, jadi untuk kalian yang punya saham BSDE ini harusnya saat ini sudah take profit ya, dimana dia sudah menyentuh area resistennya di sini. Oke, seperti itu. Akan tetapi mungkin kalau kalian mau untuk take profit,
dan ingin hold saham ini, juga bisa bilang dari trennya juga cukup bagus ya. Dimana target dia selanjutnya, oke, kita akan cari resisten selanjutnya di sini. Nah, di sini di harga 1355 ya. Kalau dia nanti sumpah berhasil ngejebol area sini atau menembus harga 1230, target selanjutnya adalah di harga 1355 ini, dimana kalau dia berhasil tembus berarti kita akan mengantongi lagi profit sekitar 10%-an ya. Oke, tapi kalau dia berhasil nembus, tapi kalau dia nggak berhasil nembus, ada kemungkinan dia akan kembali lanjut turun ke bawah sini ya, kembali ke area supportnya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk yang sudah punya, kita bisa mulai cicil take profit atau mau jual setengah dulu sampai kita lihat apakah dia berhasil tembus atau enggak. Tapi kalau mau jual semua juga nggak masalah, semua ada di tangan kalian masing-masing ya. Dan untuk yang belum punya saham BSD ini, saya sarankan jangan masuk sekarang. Kalau mau masuk, tunggu dia berhasil breakout dari harga 1230-an ini, atau tunggu dia kembali ke area supportnya ini ya, di sini. Oke, seperti ini ya. Jangan beli sekarang. Kalau beli sekarang kita sama aja kayak bisa dibilang bunuh diri ya, dimana dia saat ini sedang berada di area resistennya, dan ternyata kalau kita beli dan kemudian dia longsor, kita akan minus cukup dalam ya di sini. Sampai ke area, kembali ke area support ini, kita akan minus sekitar 12,44%-an. Jadi jangan gegabah ya, tunggu dia breakout atau tunggu dia kembali ke area supportnya ini untuk yang belum punya. Tapi kalau yang sudah punya, saya sarankan tadi bisa cicil take profit dulu setengah atau malah jual semuanya dulu, dan nanti ambil lagi ketika dia berhasil breakout dari harga 1230, atau kita ambil lagi ketika dia kembali ke area supportnya lagi. Sama seperti pola-pola sebelumnya di sini ya. Di sini dia kembali ke support, di sini satu, dan kemudian di sini dia kembali ke area support lagi 2 kali. Jadi ketika dia hampir mendekati area resisten, dan kemudian dia kembali ke area supportnya lagi ya. Oke, seperti itu untuk saham BSDE. Selanjutnya ada saham auto. Auto ini, oke, auto ini juga sama ya. Jadi sengaja di sini saya carikan saham-saham yang menarik, dimana saham-saham yang polanya sedang uptrend. Jadi kalau mau beli saham itu pastikan saham tersebut uptrend, jangan saham yang downtrend. Ciri-cirinya apa? Gampang. Ciri-cirinya hanya kita pasang aja EMA. Di sini saya pasang EMA 50 dan EMA 200 ya. Di sini 50 dan 200, 50 yang hijau, 200 yang merah. Nah, ketika EMA lebih kecil berada di atas garis EMA yang lebih besar, menandakan saham tersebut uptrend. Ditambah lagi dengan candle-candle yang berada di atas garis EMA 50-nya. Semakin jauh di atas garis EMA 50 semakin baik. Oke, seperti itu. Dan kemudian kita lihat saham auto ini ya. Jadi saham auto ini sama seperti saham BSD tadi, dimana saat ini atau harga saat ini sedang menyentuh atau sedang mendekati area resistennya. Dimana kalau kita lihat saham auto ini akan saya buat area aja ya. Sini saya hubungkan di sini. Oke, jadi di sini resisten ya. Sini resisten, dan di sini juga resisten. Oke, dan kemudian di sini juga dia saat ini berarti bisa kita simpulkan dia sedang berada di titik tertingginya atau di harga tertingginya, atau biasa kita sebut adalah area resistennya. Nah, jadi sama seperti yang saham MAPI tadi, saham apa ya? Saham BSD tadi maksud saya. Saham BSD tadi, dimana saat ini harganya sedang berada di area resistennya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham auto ini, mungkin bisa dicicil jual dulu ya, amankan dulu profit yang udah kita dapat daripada nanti dia kembali longsor ke bawah. Tapi kalau mau jual setengah juga nggak masalah, atau mau hold juga, siapa tahu kalau emang yakin dia akan bisa berhasil ngejebol area resistennya ini. Cuman amannya kalau menurut saya akan amankan dulu profit yang sudah saya dapat ya. Oke, jadi untuk yang belum punya saham auto ini juga sama, saran saya seperti saham BSD tadi, jangan ambil dulu. Jadi kutunggu dia berhasil nge-breakout area resistennya ini, nge-breakout harga 2900-an, baru kita mulai cicil ambil, dimana target selanjutnya akan kita cari resisten selanjutnya ya. Oke, di sini akan kita cari resisten selanjutnya, mungkin bisa jadi patokan area supportnya ini. Oke, di sini ada support ya. Oke, di sini ada support di harga 3310. Jadi kalau dia berhasil ngejebol area ini, area resisten
resisten 2900 ini, target selanjutnya adalah di harga 3310, di mana jaraknya kita lihat persentasinya di sini 2900 sampai ke harga 3300 ini adalah sekitar 14%-an. Jadi seperti itu. Kalau mau ambil silahkan ambil ketika dia sudah berhasil breakout. Jangan beli sekarang, karena kalau kita beli sekarang dia sedang berada di area resisten, ternyata nanti ketika kita beli dan kemudian dia lanjut turun, kita akan minus yang bisa dibilang cukup tebal ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada saham Bird. Nah, saham Bird ini juga sama, dari trennya juga dia sedang uptrend. Dan kalau kita lihat di sini, nah di sini kita lihat ya, saya tunjukkan area resistennya. Resisten pertamanya di harga 2510 ini di sini. Saya hilangkan dulu. Oke, di sini ya, di sini dia pernah menyentuh harga pernah stabil di sini. Oke, ini juga pernah jadi support di sini. Kalau kita hubungkan sampai ke belakang, oke, di sini ya. Di sini dia pernah jadi support. Dan kemudian di sini juga dia sempat menjadi area resistennya. Nah, jadi di sini kita jadikan dia area resisten selanjutnya. Di harga 2490. Jadi kalau kita lihat saat ini dia sedang berada di tengah-tengah atau sudah mendekati harga 2490-an. Nah, jadi yang masih punya saham Bird ini kita bisa hold aja terus, siapa tahu dia akan lanjut naik ke harga 2490-an, dimana trennya juga sangat bagus ya di sini ya. Garis EMA 50 cukup jauh di atas garis EMA 200 dan candle-candle juga di atas dan berjarak cukup jauh dari garis EMA 50-nya ya. Oke, jadi ada kemungkinan dia akan sampai ke 2490-an. Kita lihat persentasinya di sini sampai ke sini itu sekitar 9%-an ya. Oke, jadi lumayan ya. Oke, jadi untuk masih punya masih aman untuk kita pegang terus saham ini, dan yang untuk belum punya jangan ambil dulu. Karena apa? Karena saat ini posisinya sedang berada di tengah-tengah, dan kalau kita harus cut loss kita harus merelakan cukup banyak ya di sini ya. Dimana kalau kita harus cut loss kita akan merelakan sekitar 16%-an. Dan kalau dia naik sampai ke target yang kita tentukan itu bisa naik sekitar 8,30%. Walaupun target profitnya lumayan banyak, tapi resiko kita juga kalau seumpama dia ternyata kita beli dan ternyata dia bergerak turun, kita harus menanggung atau rela menanggung sekitar 16,16% itu, dimana itu bisa dibilang cukup tebal ya. Jadi jangan ambil resiko. Kita tunggu aja dia kembali turun ke bawah sini. Turun ke bawah sini baru kita ambil, atau kita tunggu dia berhasil breakout dari harga 2490-an ini, baru target kita selanjutnya di harga 2970, dimana 2970 itu adalah area resisten selanjutnya di sini ya, di tanggal 16 Desember 2019. Oke, seperti itu ya. Jadi sudah kita analisis bersama, ada 5 saham tadi, ada saham film, MAPI, BSDE, Auto, dan Bird. Ada yang cocok untuk langsung masuk, ada yang kita harus sabar dulu sebelum kita mulai masuk ke saham tersebut, dimana ada beberapa saham yang sedang berada di area resistennya. Tentunya saham ini, 5 saham ini semuanya bagus ya, dimana kita lihat sendiri trennya semua sedang uptrend. Oke, jadi jangan terlalu tergesa-gesa ya untuk membeli saham, karena beli saham itu nggak harus setiap hari. Yang penting ketika kita sudah melihat peluang, disitulah kita masuk. Tentunya sekali lagi saya ingatkan, lakukan technical analysis secara simple aja biar kita nggak terlalu pusing dan nggak terlalu ribet. Dan kemudian pastikan saham yang kita beli adalah saham yang uptrend. Jangan pernah beli saham yang sedang bergerak downtrend. Oke, sekian aja dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah. Dan kalau apa ya istilahnya, kalau masih bingung bisa juga kita diskusi di komentar di bawah. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.